dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh panelis kita hari ini. Untuk sukses kan emang harus nurut sama orang tua, makanya ada yang jadi wakil presiden kan. Kalau harus milih, kan Rosa bingung milih. Dalam menyanyi, salah nada atau salah syair? Ca, Ya, udah pernah merasa bahagia, Ca? Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program Q&A. Pemirsa, ada masa di mana kita menunggu bukan cuma seseorang, tapi juga sebuah suara yang mampu menyentuh hati. Rosa pernah melantunkan cinta dalam bentuk ayat-ayat cinta dan membiarkan kita merasakan bagaimana rasanya pudar perlahan, tapi tetap terlalu cinta untuk benar-benar pergi. Dari setiap nada-nada cinta yang ia nyanyikan, kita tumbuh bersama kisahnya, kadang rapuh, kadang tegar, tapi selalu jujur dan penuh rasa. Kita terlanjur cinta pada setiap nada dan cerita yang ia bagi. Sampai akhirnya kini ia kembali membawa sinaran baru, lebih hangat, lebih hidup, tapi tetap dengan jiwa yang sama. Inilah Q&A, di mana kita bukan cuma bicara soal musik, tapi juga tentang perjalanan hati di balik setiap lagu yang tumbuh bersama nada rasa dengan bintang tamu kita, Rosa. Lebih meriah lagi dong buat Kak Rosa. Apa kabar Kak Rosa? Boleh berjabat tangan Kak? Halo Teh. Tepuk tangan lagi mengiringi Kak Rosa. Silakan. Aduh, ini paling meriah ya tepuk tangannya ya. Apa kabar Kak Rosa? baik. Teh Oca ya? Oca aja juga nggak apa-apa. Oke, sibuk apa nih? Biasa sih, sibuk nyanyi, bikin project. Terus sekarang lagi mempersiapkan tour buat mini album aku yang judulnya Asmara Dansa. Nah, kalau yang album baru ini penuh dengan lagu-lagu patah hati nggak? How? Ini ditunggu apa gimana patah hati ini lagunya? Tapi enggak, kali ini tuh aku punya 3 lagu yang emang aku kolaborasi sama DJ Dipa Barus. Dan lagu-lagunya itu sebenarnya lagu-lagu yang lama. Intinya adalah ya? di remake, dan aku tuh intinya pengen supaya lagu-lagu yang indah itu, karya-karya yang indah bisa selamanya tuh bisa terus aja diwariskan terus gitu. Jadi nggak cuma berhenti kehebatannya itu di satu masa. Menurut aku generasiku harus tahu, generasi di bawah-bawah aku juga harus tahu gitu. Kalau bicara soal lagu-lagu dan tadi remake lagu-lagunya Kak Ocha kan banyak yang kemudian ceritanya itu tentang patah hati. Sebenarnya itu karena memang ada banyak luka atau kisah yang belum selesai atau hanya siapa yang melukai mengikuti pasar karena itu segmen jualan yang besar. Sebetulnya aku termasuk helpless romantic ya. Jadi kayak dari dulu emang sukanya tuh cerita-cerita yang emang jenis-jenis lagunya tuh aku suka lagu ballad, dan kebetulan karena aku anak-anak zaman 90-an, jadi kita tuh dibesarkan oleh lagu-lagu yang kurang lebih yang seperti itu, kayak misalnya lagu Whitney Houston atau Celine Dion, saat itu Mariah Carey gitu. Lagu yang paling disukai Kak Ocha apa sih? Banyak lagu-lagu aku yang memang punya
memori tersendiri. Misalnya lagu Tegar, bener-bener sesuai sama lagunya sih judulnya ya. Kayak di tahun 99, di saat aku 3 tahun sebelumnya tuh vakum, nggak punya lagu yang baru, nggak punya lagu yang besar gitu. Dan saat itu tuh kondisi Indonesia juga, kondisi Jakarta terutama lagi tidak baik-baik aja gitu. Jadi tahun 99 tuh banyak huru hara dan lain sebagainya. Terus kebayang nggak sih, aku saat itu perjuangan lagu Tegar nih ya, setelah aku menyanyikan lagu Tegar, kan kita harus dengerin ke radio-radio harus, tapi saat itu kan belum ada email yang yang bisa tektokannya cepet ya. Jadi yang orang kerja di rumahnya manajerku, jadi kita ngerekamin sendiri tuh lagu itu diperbanyak, terus kita kirimin masing-masing ke radio-radio. Wow. Itu sebuah perjuangan yang tegar ya. Mungkin karena itu hasil perjuangan semua orang, lagu itu sampai sekarang masih besar gitu. Mungkin begitu. Oke. Kita mau buka box dulu ya, Ocha. Karena ada tema-tema yang akan nanti kita jadikan dasar mengulik-ulik kehidupanmu. Aduh, takut banget ini. Patah hati. Kayak mendingan aku ikutan ini ya, talent squad yang lainnya. Oke, nomor berapa Kak? Ocha ada 9. 9 box, boleh dipilih salah satu aku yang nomor sesuai favorit sama tanggal lahirku aja. Oke, berapa Kak itu? Box nomor 9, kita buka. Behind the Diva. Oke, lagi. Ada apa sih? Takut. Kita juga ada rekan-rekan panelis di sini. Tadi belum tepuk tangan untuk Mbak Tejo. Tepuk tangan dong. Ada Dian. Ada Calvin. Langsung aja, karena kita mau bicara soal Diva. Kak Alvin, silakan. Neng Ima apa kabar? Baik. Jadi aku selalu panggilnya Neng Ima. Karena dia pernah jadi adekku dalam sinetron pertama Rosa. Iya. Tahun berapa itu? Wah, itu tahun 98 kali ya? Iya, 94. 97 mungkin. 90-an. Ya, jadi Rosa berperan sebagai Ima, Neng Ima, gadis Sumedang, ya, di kampung yang bercita-cita pengen jadi penyanyi terkenal. Benar. Dan terwujud. Jadi diva lagi. Rosa adalah seorang yang saya kagumi, adik saya kagumi, karena dia melalui berbagai macam proses yang luar biasa. Biasanya seseorang bisa jadi diva karena dia ada chapter kehidupannya. Dan proses yang Rosa lewatin dengan penuh liku-likunya untuk jadi diva itu banyak. Makanya dia kaya dengan pengalaman-pengalaman yang dituangkan dalam lagu-lagunya. Sebelumnya tuh aku dari Sumedang tuh emang aku udah suka nyanyi kan dari dulu, Jual dari tahu kecil. Selain jualan tahu, enggak ya. Jadi dari kecil aku emang ikutan pop singer gitu ya, nyanyi-nyanyi dari panggung kecil ke panggung kecil, ikutan nyanyi di kampanye-kampanye pemilu gitu dari kecil, betul-betul dari kecil. Saat itu aku sempat rekaman di perusahaan rekaman yang sampai besar itu aku di situ. Terus udah gitu tapi gagal sih, gitu maksudnya album kecil aku tuh flop karena suara aku terlalu dewasa untuk anak kecil ya saat itu. Dan tapi waktu itu aku sekolah aja sampai akhirnya aku pindah ke Jakarta, keluarlah lagu Nada-Nada Cinta. Itu hits juga tuh, hits. Tapi habis itu cukup stagnan banget ya. Jadi kayak 3 tahun aku meskipun rekaman tapi aku ngerasa bahwa aku belum nemu nih lagu jagoanku gitu. Zaman dulu gitu kan rasanya ada lagu jagoan yang ini nih gitu. Sampai akhirnya ada lagu Tegar. Jadi banyak banget orang yang bilang kayak Rosa yang mana ya, Rosa yang mana gitu. Makanya lu bikin ini doang, bikin album lagi, kayak apa, seolah-olah orang tuh kadang-kadang seolah-olah tuh mudah, padahal kita yang jalanin itu ya nggak semudah. Pernah merasa menyerah saat itu? Bukan menyerah ya, karena aku tidak pernah punya obsesi, jadi aku tidak jatuh terlalu jauh. Tidak punya obsesi itu maksudnya gimana Kak? Jadi kayak aku nggak punya cita-cita, aku takut untuk punya sebuah cita-cita tinggi, itu aku nggak pernah punya, sampai saat ini pun aku nggak pernah punya gitu. Jadi aku cuman punya plan. Aku plan 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan aku punya. Tapi untuk aku cita-cita mau jadi penyanyi kayak sekarang itu nggak pernah terbayangkan dalam hidup aku. Tapi menariknya Yohana ya, Rosa ini adalah orang yang sangat percaya sama orang tuanya. Yang paling terbukti dari hasil kepercayaan sama orang tua tuh bagian mana Kak? Yang paling disyukuri sampai hari ini tuh adalah doa orang tuaku, selalu doanya gini. Semoga Teteh gitu ya, semoga Teteh selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Amin. Gitu. Alhamdulillah sampai saat ini ketemunya tuh orang baik terus gitu. Jadi kayak semua jalan itu kan
dilancarkan lah jadinya gitu. Untuk sukses kan emang harus nurut sama orang tua, makanya ada yang jadi wakil presiden kan. Padahal awalnya nggak mau ngomong itu. Kenapa nggak pengen punya obsesi? Kan padahal ada yang bilang kan bermimpilah setinggi langit ya. Kenapa nggak pengen punya obsesi? Aku takut kayaknya, aku takut kecewa sih. Kalau mungkin dulu kan kita masih bisa ngajarin ya mungkin Mbak, kayak dulu bukan siapa-siapa, tapi kan sekarang udah menjadi seorang diva harusnya terukur lah, kalau punya obsesi itu bisa terukur. Kenapa sampai hari ini? Apa sakit hati apa, pengalaman apa yang takut? Aku kadang-kadang takut berharap gitu, dan biasanya kalau aku berharap ketinggian tuh gagal. Jadi lebih baik mungkin aku kayak berusaha yang terbaik aja, berusaha yang terbaik, dan berpikir bahwa selalu optimis gitu ya, bahwa Allah itu lebih tahu daripada aku gitu. Jadi yang terbaik buat aku itu takarannya bukan di aku tapi di sana gitu. Jadi udah pasrahin aja. Pasti itu kalau misalnya aku kayak gitu, biasanya aku dikasih kejutan-kejutan yang besar dan bahagia gitu. Nah, jadi apa gitu aja. Apa yang pernah diharapkan tapi tidak terwujud dan gagal dan mengecewakan sehingga tidak ingin berani berharap lagi gitu? Satu yang pernah kejadian itu saat waktu tahun berapa ya, pertama kali aku akan mengadakan konser tunggal aku di Malaysia gitu. Waktu itu aku, Mas Jai sama manajerku tuh udah kesana ke sebuah tempat namanya Istana Budaya. Istana Budaya kita itu cuma maksudnya itu tuh kapasitasnya 2.500 sampai 3.000 orang. Dan itu tuh prestigious banget tempatnya. Terus aku udah pengen banget di situ karena 2.500 orang nggak terlalu banyak gitu ya. Aku bisa mengukur kemampuan aku. Ternyata aku nggak dikasih. Karena waktu itu waktunya katanya alasannya adalah semuanya udah sold out itu dates-nya gitu. Wah itu kayak berarti kita nggak bisa ya konser di sini. Aku lupa bagaimana ceritanya. Tiba-tiba aku disodorin sama sebuah kayak hadiah yang lebih besar. Akhirnya konser pertama aku di Malaysia adalah di Bukit Jalil. Yaitu 14.000 orang saat itu. Wow. Jadi itu beyond expectation kan. Aku mau kegagalan, kekecewaan dan harapan. Yang soal kegagalan Jo tadi bilang, menurutmu kegagalan itu apa? Kegagalan itu menurut aku bukan rezeki sih. Ya emang nggak baik buat aku mungkin gitu. Artinya tuh apakah itu memang hal yang tidak cocok sebetulnya dengan aku, atau memang bukan rezekiku. Itu aja sih kayaknya. Mau tahu kalau kata orang-orang tua? Apa itu? Gagal adalah cara kita menamai hasil yang tidak sesuai kehendak kita, tapi sesuai kehendak Tuhan. Wow. Yang kedua soal harapan. Kenapa masih bikin rencana? Tahun depan masih bikin rencana. Tapi padahal menurut orang-orang tua lagi, cara bikin Tuhan ketawa itu gampang banget. Bikinlah kita rencana, Tuhan akan ketawa terbahak-bahak. Karena yang akan terjadi terjadi ya. Terserah Allah kan. Iya. Itu gimana? Kamu bikin rencana apa memang mau bikin Tuhan terbahak-bahak? Wah, Rosa bikin rencana sama manajernya, Tuhan. Wah. gitu. Gimana? Kalau menurut aku ya, Mbak, maksudnya kita di dunia ini juga tetap harus berusaha gitu. Artinya rencana itu adalah sesuatu yang kita persiapkan. Kalau sesuatu yang kita persiapkan, setidaknya hasilnya kita sudah bisa mengukur. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan, ya pastinya itu akan berantakan. Buat aku sih itu. Tapi selebihnya hasilnya seperti apa, itu dipasrahkan lagi sama yang di atas. Ada penulis Rusia namanya Leo Tolstoy. Iya. Penyakit seniman ala dia merasa gagal. Tolong sadari kegagalan suara, kegagalan nulis adalah kegagalan yang indah. Iya betul, setuju. Tepuk tangan Pak Tejo. Setuju tapi itu aku setuju. Setuju ya Kak? Setuju sekali. Kayak kegagalan dalam kehidupan aku tulis menjadi sebuah karya-karya yang indah ya Mbak. Pernah nggak menolak sebuah lagu, tapi ternyata ketika dibawakan orang lain, lagu itu hits? Pernah nggak? Pernah nggak ya? Belum sih kayaknya. Belum pernah. Oh berarti nggak gagal ya di situ ya? Yang aku ingat itu bahkan itu omongannya Teh Meli. Teh Meli itu bikin lagu buat aku, judulnya Hey Ladies. Terus lagu itu hits, terus kata Teh Meli, tahu gitu gue aja yang nyanyi. Oke. Jodoh emang di tangan Tuhan, tapi yang menentukan mulut temen biasanya. Laki-laki ini bernada. Nadanya gimana? Nadanya gimana? Bernada.
dipersembahkan oleh Masih bersama Rosa, ini aku mau kasih tantangan ya. Jawab cepat aja dengan 2 pilihan kalimat, tapi jawab cepat aja. Harus dipilih, tidak boleh tidak ya. Oke, yang pertama, lagu galau atau lagu bahagia? Lagu galau. Nada-nada cinta atau ayat-ayat cinta? Nada-nada cinta. Mencari cinta atau menunggu cinta? Menunggu cinta. ATM atau kartu kredit? Kartu kredit. Kenapa? Seneng aja ngutang. Okay. Tapi punya ATM kan? Enggak. Enggak. Aku nggak punya ATM. Selalu ketelan terus. Alasannya ternyata itu ya. Oke. Duet dengan Anang atau Judika? Kenapa? Duet dengan Anang atau Judika? Judika pasti ya. Kenapa? Karena Mas Anang pasti kebingungan. Kenapa? Lagu apa ini, Ca? Awalnya udah begitu. Emang ada sentimen tentang lagu apa gitu? Enggak, dia tipenya beda. Dia cuma sedikit aja sih lagunya. Jadi jadi dia bingung mau nyanyi lagu apa gitu. Oke, yang terakhir, Ahmad Dhani atau Ariel? Ariel lah ya. Kenapa? Sorry banget, Mas. Kenapa? Kita bestie ya, tapi aku lebih mirip Ariel. Box kedua, sekarang berapa? Nomor 2 deh. Nomor 2, kita buka box nomor 2. Aduh, salah buka. Saatnya kita mengulik-ngulik seorang Rosa. Ku menangis. Harus ada yang berbeda ya. Ca. Ya. Udah pernah merasa bahagia, Ca? Bahagia? Sering sih, Kak. Bahagia apa yang paling bikin seorang Rosa akhirnya sadar gitu loh, kamu udah sampai pencapaian yang luar biasa. Karena tahu kan, ya, perpisahan, kemudian penerimaan bahwa Ocha sadar, Ocha bukan pasangan yang baik, not a best couple, but you realize that you are a perfect parents for Iki. Both of us ya. Ya, apa ya, dulu waktu pas awal-awal itu kan bukan, keputusan yang diambil itu bukan sebentar. Itu memang lama ya, bertahun-tahun, 2 tahun lebih gitu. Tapi akhirnya kita sampai kepada perpisahan dan kita tahu bahwa itu mengecewakan orang tua. Yang paling pasti sih itu, yang paling buat aku sedih itu adalah mengecewakan orang tua gitu. Tapi kedua orang tua kita juga kayak kayak memberikan kebijakan mereka tuh kayak kalian lebih buat diri kalian sendiri gitu. Lebih bahagia ya. Lebih yang mana? Lebih bahagia ketika kalian berdua sebagai pasangan atau meskipun cuma sebagai orang tua, nggak apa-apa juga. Tapi pernah berpikir nggak bagaimana rasanya Iki pada saat itu dan sekarang Iki udah besar? Betul. Gitu loh. Itu ya tahu betul kan ya? Gitu kan gitu loh. Aku ngerasa bahwa gagal gitu pastinya. Aku sama Mas Yoyo pasti ngerasa gagal ya waktu itu, saat itu. Tapi satu hal tuh, kita gagal sebagai pasangan tapi tidak boleh gagal sebagai orang tua. Jadi bagaimanapun aku selalu harus memberikan kesempatan, ruang dan waktu kepada Mas Yoyo gitu untuk bisa bersama-sama ada di kehidupannya Rizky. Dari dulu sampai sekarang alhamdulillah, karena aku juga sama Mas Yoyo, kita berdua nggak pernah berantem ya. Setelah itu pun tidak pernah saling membenci, tidak pernah. Kesel-kesel pasti ada ya, namanya juga manusia, tapi nggak ngeblokin, kamu pokoknya nggak boleh ada di hidupku, kamu nggak boleh ada, nggak pernah itu. Jadi kalaupun waktu itu aku nggak ada di rumah, misalnya aku nyanyi keluar kota gitu, Yoyo sebisa mungkin tuh ada di rumah. Jadi kita selalu kayak tukeran jadwal. Jadi memang itu salah satu. Jadi bukan the best couple tapi the best parents. The best parents. For Iki. Ya, we try to be. We try to be the best. Ya. Tapi Kak Ocha, ada nggak ketakutan terbesar dalam hidup Kak Ocha sebagai ibu tunggal, sebagai perempuan yang terbesar apa Kak? Aku takut ada lubang atau ya bolong gitu, hole gitu di dalam hati atau di dalam hidup anak aku. Pasti kita berusaha untuk membahagiakan anak ya, tapi kita tidak pernah tahu juga perasaan orang lain, bukan cuma perasaan anak kita ya, perasaan orang tua kita gitu. Tapi itu yang selalu aku takutin, takut mengecewakan, takut
dia tidak bahagia gitu sih. Terkait dengan Rizky dan juga perjalanan seorang Rosa jadi diva, jadi ibu rumah tangga itu kan juga nggak mudah. Terpikir juga kah untuk melengkapi hidup dengan mencari cinta? Kalau tadi kan menunggu cinta. Aku penunggu sih. Menunggu maksudnya itu gimana Kak? Aku nggak tahu kalau nyari harus nyari di mana. Iya, karena itu tadi mungkin aku tidak berani berharap. Aku takut aja gitu, takut. Kenapa sampai nggak berani berharap, Ca? Nggak berani berharap atau takut lobang hole itu? Enggak juga. Yang ditakutin tuh ada di anak. Bukan panelis, aku bantu jawab. Karena jodoh itu di tangan Tuhan. Jadi memang kita harus menunggu aja, ya nggak sih? Ya nggak sih Kak? Tos. Tunggu. Tidak. Betul jodoh harus ditunggu, tapi harus ada ikhtiar dan buka diri untuk orang bisa masuk ke dalamnya. Kalau boleh langsung di sini ya, di nomor teleponnya ada di sini. Iya, jodoh emang di tangan Tuhan. Tapi yang menentukan mulut temen biasanya. Iya kan? Tolong ya. Oke, kalau dia. Itu yang aku pengen nanya. Ternyata kenapa takut berharap gitu? Kenapa takut berharap? Apa takut berharap atau takut ketika sudah masuk lebih dalam tentang asmara akan ada hole yang diciptakan untuk anaknya? Karena proses kan anak udah besar nih. Bener. iya, tapi Rizky itu justru kayak, ibu kenapa nggak sama si A aja gitu? Oh jadi A. Jadi A. Jadi A ya. Oke. Siapa nih? Oke, tunggu aku dari ABC A. ya? Enggak. Kak Afin. Kasih tahu dong, itu siapa sih? Jadi A ya. Reza Arab. Arab. Oke, jawab dulu tadi Gia. Apa takut Iya, berharap atau takut hole itu ada di? Tapi lebih takut berharap akunya. Wow. Kayak berharap. apa ya? Kenapa sih Kak? Kenapa biasanya kalau kayak gitu karena memang takut Trauma. rejection kah? Takut. Kalau trauma sih enggak ya. Ca? Lebih ke apa ya? Kenapa ya? Aku juga nggak tahu. Tapi kayaknya memang takut aja sih. Aku takut gagal lagi mungkin ya. Kalau harus milih, kan Rosa bingung milih. Dalam menyanyi, salah nada atau salah syair? Salah syair. Karena kalau salah syair itu masih bisa enak. Kalau salah nada itu nggak enak sama sekali. Iya, apalagi Itu salah pilih pasangan tuh juga nggak enak lagi. Ada yang curhat ya? Berarti Kayak- pasangan adalah nada. Bukan kata-kata. Dan ini bernada laki-laki ini. Betul. Laki-laki ini bernada. Nadanya gimana? Nadanya gimana? Bernada. Dipersembahkan oleh Silakan Kak Ocha kembali. MK, welcome to Q&A. Tejo katanya pengen nge-rap juga. Kak Rosa langsung aja kenalkan dulu. Siapakah sosok ini samping Kak Rosa? Cowok ini ya sudah aku. Tolong jangan dibawa pulang karena dia sudah ada yang punya. Langsung gitu. Oke, jadi kan ada 3 lagu yang di dalam album, ini album aku itu. Di dalam Asmara dan Saya itu ada Serasa dan Juwita. Dan yang terakhir ini ada lagu Sinaran. Lagu ketiga itu Sinaran. Karena aku berkarir di 2 negara ini, terutama ya di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi aku pikir aku harus memilih lagu yang bisa dinikmati semuanya. Favorit aku sama Dipa Barus itu adalah Sheila Majid. Jadi kita pikir lagu apa ya dari lagunya Kak Sheila ya. Akhirnya kita Sinaran aja. Tapi Sinaran ini udah banyak banget yang bikin remake-nya kan. Jadi semuanya banyak banget itu yang bikin remake. Aku pikir kayak kalau kita bikin Dipa, kita harus bikin sesuatu yang orang yang udah bikin itu tidak ada gitu. Jadi aku tiba-tiba aku punya sahabat-sahabat orang Malaysia. Salah satunya ada teman aku namanya Tasya. Dia bilang gini, kamu harus ada kolaborasi sama sebuah karya kolaborasi dengan musisi Malaysia lagi karena it's been too long buat aku karena aku udah lama banget nggak kolaborasi. Nah pas itu pembicaraan di lain waktunya ya, tapi pas di situ aku ingat, wah benar sih aku harus, ini adalah lagu Malaysia diciptakan oleh musisi Malaysia. Itu yang harus kita betul-betul hargai gitu. Aku pikir aku kalaupun mau menambahkan sesuatu itu harus Malaysia.
Makanya aku minta ada gimana kalau kita ada rapper dari Malaysia dan memakai bahasa Melayu. Bukan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia gitu. Terus kita pikir siapa ya yang kira-kiranya. Terus jatuhlah ada teman-teman aku kayak MK, harus MK, dia ganteng MK. Jadi, tapi maksudnya MK ini dari kumpulan atau grup kayak Klik. Itu dan di sana tuh emang banyak karya-karyanya gitu yang mereka keluarkan dan juga keren. Terus alhamdulillah dikasih izin juga sama teman-temannya ya. Jadi ya seneng lah. Abang MK kenapa MK aja kemudian sih? MK kenapa mau memutuskan untuk kolaborasi dengan Rosa? Nama Rosa itu saya dengar dan saya kenali dari sejak kecil lagi. Wih, tepuk tangan. Beda kan generasinya. Betul. Generasinya itu dari ibu. Oke, wait a second. Dari kecil. Itu dia aku bilang tadi, Ngerti kan? Beda kan generasi. Dia saya berbesar hati untuk terima. Saya rasa sangat bersyukur diajak kolaborasi dengan Rosa. Which is Apa yang paling menarik dan menantang berkolaborasi dengan Rosa? yang paling menantang ya sebab saya orang baru bersama dengan legenda. Jadi bagi saya dia legenda. Ya. Betul. Yes, that's true. Betul. Living legend. Tidak pernah terbayang yang satu hari nanti bisa bekerja sama dengan Rosa. Saya baru macam dari sebelum lahir sampai ke lahir tak pernah terbayang. Tiba-tiba bekerja dengan Rosa. Kalau tadi kan kita lihat ya, adik-adik ini nggak tahu lagunya kan, jujur kan kalian. Tahu kan bagian rapnya ya? Tahu bagian rapnya tapi kan. Rapnya tahu ya rapnya. Sebenarnya apa tantangan di lagu ini? Apa Teh Ocha? Tantangannya tuh tidak boleh dibandingkan dengan lagu aslinya ataupun lagu-lagu yang lainnya gitu. Itu selalu jadi kayak supaya tidak ada perbandingan, kita harus membuat sesuatu yang berbeda. Meskipun lagunya sama, tapi dari musiknya harus berbeda dari yang sudah ada dan juga dari konsepnya harus berbeda supaya menghindari kayak lagu ini lebih bagus gitu, versi ini bagus lebih enggak, semua menurut aku semua versi itu bisa dinikmatin. Cuman aku mencari bagaimana versiku ini berbeda dari yang lainnya. Karena lagu ini amat sangat terkenal kan, hampir semua orang tahu, tapi apakah generasi di bawah-bawahnya lagi akan mengenali itu. Jadi aku rasanya seperti perpanjangan dari sebuah karya. Tapi kenapa milihnya electronic dance? Karena menurut aku yang saat ini memang tren itu ada dan cocok untuk pop dance itu adalah electronic. You know, this is Semar. Semar is pakai bahasa Indonesia? Bisa. Semar itu dia. Jadi aku jarang-jarang ngangkat Semar. Kan? Jadi aku nggak usah ngasih penilaian tadi ini. Jangan lupa itu dialog dari si Sinaran itu karya Sinaran itu tadi kan ya, lirik dari Sinaran. Dia tiada lagi-lagi ya. Ada ya tiada. Iya kan? Apa masuk sih kan? Kak masuknya yang jelas? Ada yang selalu ini kita diskusikan bertiga dari tadi. Ternyata itu bridging. Iya gitu. Jadi ada kayak kenapa milih? Kenapa milihnya tuh pasti lirik yang tiada, sirna hilang, tiada gitu loh. Emang kekosongan itu Ocha itu artinya ya? Itu dia. Dari tadi kita ngomong gitu, Ca. Kosong adalah Ocha, Ocha adalah itu memang kosong hatinya. Ocha adalah kosong adalah Ocha. Jadi kalau ada permainan kosong-kosong itu bisa disebut Ocha-Ocha. Ini kan nanti juga akan ada roadshow kan? Oh iya betul. Roadshow-nya itu 4 kota besar, Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya. Kenapa memilih 4 kota ini? Itu kan Jawa semua gitu ya. Yang paling memungkinkan saat ini sih baru itu aja. Kalau MK sendiri tadi kan bilang kolaborasi dengan Rosa Legend itu sesuatu something gitu ya. Tapi selain itu ada nggak yang membuat tertarik untuk berkolaborasi antara menggabungkan musik Indonesia dan Malaysia melalui MK gitu? Itu termasuk hal yang menarik nggak buat MK? Salah satu tujuan jambatan buat Indonesia dengan Malaysia, seronok kolaborasinya. Jadi penerimaan lagu itu bisa daripada 2 tempat, Malaysia, Indonesia dapat menerima lagu Sinaran nih. Which is akan membuka lebih banyak pintu-pintu agar Malaysia bisa berkolaborasi dengan Indonesia, Indonesia bisa menarik Malaysia yang lain. Nah, tepuk tangan. Selain Sinaran ini, ada nggak lagu Rosa yang memang kamu suka atau kamu tahu? Selain yang kalau di pasar memang boleh nyanyi semua. Boleh ikutin nyanyi lagu-lagunya semua.
Iya, tapi kita cek ya. Kita tes nih. Iya, makanya apa? Tapi ini yang paling bagi saya yang paling power itu yang wanita. Ini dong, nyanyiin dong, nyanyiin sebait, 2 bait. Yang mana? Hey ladies. Oke, coba nyanyiin, bisa nggak? Kita juga bisa menipu dan menduakan. Bila wanita sudah beraksi, dunia hancur. Itu lagunya dari kakak-kakak saya. Jadi saya ikut. MK, apa kamu punya pesan apa buat teman-teman atau mungkin buat pemirsa yang nonton Q&A tentang lagu kamu kolaborasi dengan Rosa? Yang pertama, semoga lagu Sinaran ini diterima ramai dari Malaysia juga Indonesia dan semua generasi boleh menerima tanpa ada kritikan atau komen-komen yang kurang baik. Which is lagu ini untuk menggembirakan orang. Kenapa kayak semacam khawatir akan mendapat ini komen jelek seperti itu? Karena memangnya netizen menakutkan itu ya? Atau terkadang kita buat satu karya ini tidak semua boleh terima. Jadi maksudnya ada pandangan-pandangan daripada pihak-pihak yang tertentu. Tapi alhamdulillah lagu Sinaran ini mendapat view yang begitu cepat, komennya pun positif semua. Pesan buat para penikmat, pencinta musik di Indonesia dan juga di tanah air, di young generation sekarang untuk melihat karya-karya musik tuh harus seperti apa sih? Begitu. Harus lebih terbuka untuk terima, untuk fahami lagu-lagu yang dihasilkan. Tahu maksud lagu, macam sekarang kan macam-macam genre yang keluar. Ada hipdot, kalau hip hop ada hipdot sekarang. So untuk yang penggemar muzik, dalami muzik itu, cari tahu inti isinya dan insya-Allah akan diterima. Amin. Thank you MK. Aku kenyang dengar cara perempuan tertawa kayak gini. Biasanya mereka adalah orang yang kesepian dan sangat pedih, longing. Ada yang kosong ya? Emptiness. Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A masih bersama Rosa. Kita bicara soal ambisi nih. Ambisi. Apa ambisi selanjutnya, Kak Rosa? Waduh, obsesi aja nggak punya ambisi. Aku nggak punya. Jadi kamu hidup itu untuk apa dan pengen di mana ujungnya nanti? Bener, serius tapi itu. Tapi aku ada senengnya nggak punya obsesi itu. Karena beban. Itu pertama. Terus kayak selalu ada surprise menyenangkan gitu loh. Kayak ada ini ya, ada ini ya gitu. Tapi resepnya apa bisa kayak gitu kan nggak mudah ya. Maksudnya kan gini ya, Kak Rosa itu memang dari generasi ke generasi, lintas generasi. Tapi dari awal sampai sekarang itu selalu eksis, terus ada aja gebrakannya. Entah dari lagu, entah dari aktivitas, dari panggung yang mungkin berbeda bentuk. Selalu Rosa itu selalu kayak giat gitu, selalu ada aja pola tingkahnya gitu. Nah endurance-nya tuh gimana sih? Mungkin aku memandang pekerjaan aku ataupun bidang pekerjaan aku itu seperti playground. Jadi aku selalu happy mainnya gitu. Jadi nggak berpikir, aduh besok kerja nih, jarang banget gitu. Dan tim aku sama juga. Jadi kalau kita ketemu di airport, nggak ada tuh yang muka-muka, aduh ngantuk gitu. Gimana kayak, hai gitu kayak kita kalau sekolah gitu. Kayak ada senengnya gitu loh. Jadi aku selalu berpikir itu karena playground. Jadi aku bisa bermain dengan genre apa yang mau aku nyanyikan sekarang. Ataupun tema apa yang aku mau angkat nih di album yang ini gitu. Nanti di panggung aransemen apa yang mau aku ganti gitu. Itu tuh kayak selalu ada serunya. Dibandingin kayak misalnya, aku harus tembus 100 juta streams misalnya gitu. Dibanding itu, yang menurut aku itu kayak kadang-kadang membuat karyanya jadi tidak tulus ya, tidak dari hati. Sementara buat aku tuh karya itu harus dari hati supaya bisa orang tuh begitu aku nyanyi, orang tuh ngerasa itu ceritanya si penyanyi, tapi cerita gue juga gitu. Tapi silakan. Yang nggak bisa dibantah, pendidikan bisa dibantah, nggak bisa dikejar. Yang nggak bisa kalian kejar adalah usia. Kenapa? Aku 63 tahun. Masya Allah. Tapi aku kenyang dengar cara perempuan tertawa kayak gini. Biasanya mereka adalah orang yang kesepian
dan sangat pedih, longing. Ada yang kosong ya? Emptiness. Yes. Kekosongan. Betul nggak? Enggak. Kayaknya enggak. Iya. Wanita itu kan berbeda-beda. Iya. Coba sebutkan dulu tanggal lahir wanita yang itu. Sama enggak sama aku? 9 Oktober. Enggak, Mbak. Aku memang kayaknya dari Dan kecil. satu, yang kedua aku sering ngobrol sama konduktor-konduktor. Konduktor. Itu suaranya bagus, tapi sayang kurang pedih, hidupnya kurang sedih, makanya kurang bagus suaranya. Kurang menjiwai. Hidupnya kurang pedih, sehingga suaranya nggak bagus. Banyak suara perempuan bagus, tapi nggak pedih. Nah, pertanyaannya gini. Aku paham tapi ini. Gini. Yang ini yang kedua aku paham. Nah makanya berarti hidupmu pedih banget. Nah, gitu loh. Tuh kan? Cara dia menghindar, Itu mau memuji suaraku bagus, apa karena hidupku pedih apa yang mana? Tapi benar Jadi nggak? kayak pengalaman hidup. Enggak sih. Enggak, tapi Proses. gini, aku setuju dengan Mbak Tejo karena menyangkut pertanyaan yang mungkin menekankan sejauh mana kepedihan itu mempengaruhi kualitas karya lagunya Kak Rosa. Tapi seniman kan memang begitu. Iya. Jadi tunggu. Kak Afif, berarti Mbak Tejo juga pedih banget hidupnya dong. Seniman kan? Nanti sampai ke situ. Oke, jawab dulu Kak Rosa. Tapi gini, dia pertama yang dikagumi, Whitney Houston, Betul. Mariah Carey, Iya. Celine Dion. Iya. Itu pedih semua Pedih suara semua dan sih, hidupnya ya. pedih. Suaranya bagus ya. Hidupnya- Apa aku harus lebih memperpedih lagi biar lebih bagus? Kalau kamu nggak pedih, apa yang akan kamu share ke orang? Itu benar. Oke. Penyanyi itu kan mau share ini loh, aku lebih pedih. Kalau kamu nggak lebih pedih dari mereka ini, apa yang ingin kamu tularkan ke mereka? Feelnya dapet. Aku jadi percaya ya barusan kayak. Gitu loh. Tapi aku setuju. Maksudnya seniman itu menurut aku mungkin memang dikasih emosional yang lebih ya. Kepekaan yang lebih gitu sehingga dia bisa shaping atau sculpt kayak memahat gitu loh. Aku menganggap aku ketika nyanyi, ya, ketika aku ngomong aku menangis gitu ya, bisa dengan intonasi yang berbeda-beda. Nangisnya itu senangis apa? Misalnya gini, ku menangis membayangkan, itu kan kayak ya udah menangis membayangkan. Tapi kalau ku menangis membayangkan, itu tuh aku menaruh sebuah rasa aku menangis membayangkan sesuatu yang sedih gitu. Jadi dari dua itu aja tadi kedengaran kan, misalnya yang pertama ku menangis membayangkan itu sama dengan yang kedua. Jadi penyanyi itu aku rasa seperti pemahat gitu ya, bisa sebelah sini harus diginiin gitu. Menaruh emosi di dalam setiap kata. Nah yang kedua itu yang ku menangis membayangkan, yang kedua itu bisa nggak diulangi sekali lagi nggak? Diulangi. Boleh. Itu menarik. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Oke. Enggak, pertanyaanku juga Bu Gian, bisa nggak Rosa sampai ke suasana seperti itu kalau dia nggak pernah ngalamin? Itu maksudnya. Iya, betul. Jadi pernah mengalami itu ya Kak? Pasti. Aku udah pernah mengalami hampir semua lagu-lagu yang aku nyanyikan, aku pernah mengalami. Dan aku kayak menghindari lagu-lagu yang belum pernah terjadi. Karena orang suka bilang katanya, jangan nyanyi lagu itu, kayak gitu nanti kejadian. Jadi aku udah gak takut karena itu udah kejadian. Jadi aku udah gak takut lagi. Next kan 30 tahun berkarya, ya nggak sih Kak? Tahun depan ya. Masih akan menangis nggak? Menangis itu bagian dari emosi ya. Dan kadang-kadang aku menyanyi bukan hanya untuk aku kan pastinya. Jadi memang aku menyanyi juga untuk semua orang. Jadi seperti orang membuat cerita bukan untuk dirinya tapi buat orang lain gitu. Sehingga orang lain bisa merasa bahwa kalau menurut aku itu ya. Jadi ketika aku menyanyikan sesuatu itu
banyak pasti orang lain yang mengalami hal yang sama. Sehingga ketika mereka menyanyikan lagu itu, mereka merasa itu lagunya untuk mereka gitu. Oke, biar kita tidak terheran-heran ya. Kak Ocha, boleh closing statement. Terima kasih malam hari ini. Mungkin ini adalah obrolan yang singkat, tapi sebetulnya banyak sekali yang bisa masuk ke dalam pikiran saya, terutama inspirasi-inspirasinya. Terima kasih, ditunggu nanti karya aku ya. Semoga bisa sesuai dengan ekspektasi. Dan buat teman-teman semua, dimanapun juga yang ingin menjadi apapun ya dalam impian kalian, dalam cita-cita kalian, usahakan aja, tapi dinikmati aja, dinikmati prosesnya, dinikmati hariannya, dinikmati inspirasinya. Jangan menganggap diri kita adalah kita yang paling tahu. Oh, kita yang paling tahu, kita paling hebat. Karena menurut aku, ketika kita merasa itu, kita membatasi kemampuan kita. Ya. Itu sih. Wow. Sekali lagi, terima kasih para panelis dan tepuk tangan paling meriah. Terima kasih Kak Ocha. yang selalu menjawab pertanyaan yang sulit aku jawab. Pemirsa, terima kasih. Demikianlah episode Q&A kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan menambah pengetahuan Anda pemirsa yang menonton kali ini. Dan terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju busana yang saya kenakan. Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih untuk Rosa. Thank you. Silakan bersalam-salaman dengan rekan-rekan. Metro TV. Pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Download Metro TV Extend sekarang.